Bab 3167. Pertempuran hidup dan mati. Busur hitam ditarik ke atas, kemudian di atas busur hitam, hantu berubah menjadi panah. Sebuah tatapan penuh rasa sakit melintas di mata Ya Son Chang. Busur hitam dan panah hantu keduanya adalah barang dewa peringkat 4. Panah hantu akan berkurang 1 jika ditembakkan. Namun untuk saat ini, untuk membunuh Eric Qin, dia tidak memperdulikan begitu banyak hal. Sroa. Ya Son Chang membidik ke arah Eric Qin ke arah mundur, sebuah anak panah berwarna hitam pekat seperti seekor naga terbang lurus ke arahnya. Ketika Finolasu, yang bertugas melindungi Eric Qin melihat ini, pedang abadi di tangannya bergetar dan terjalin menjadi perisai es. Namun dengan deru ledakan, energi es langsung hancur ketika bersentuhan dengan panah hantu. Finolasu mengerutkan kening, 7 Ice Phoenix di atas kepalanya langsung mengeluarkan aura kuat. Namun dalam sekejap, panah itu dibekukan oleh es selama kurang dari 1 detik. Lapisan es di atasnya benar-benar hancur. Melihat panah tirani hantu itu, ekspresi di wajah Finolasu sedikit berubah. Dia terbang ke arah Eric Qin, mencoba melawan dengan tubuhnya. Eric Qin yang baru saja melawan Reino Pu dengan serangan tangan abis, melihat pemandangan ini, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Dia segera mendorong Finolasu menjauh. Panah ini sangat aneh sehingga tidak peduli apa yang disentuhnya, jika menembus Finolasu, itu akan berbahaya. Jeli BBB. Melihat bahwa dia tidak bisa mengelak, panah hantu itu langsung menusuk ke lengan Eric Qin. Eric Qin hanya merasakan sakit di lengannya, panah itu menembus dan membuat lubang di tubuhnya dan darah mengalir keluar. Setelah itu panah langsung meleleh, berubah menjadi energi iblis, menyebar dengan cepat ke tubuh Eric Qin. Jelas panah ini tidak hanya sangat tajam, tetapi juga memiliki kekuatan yang lebih menakutkan dari panah jenis lainnya. Ada apa? Energi iblis sampah dari wilayah asingmu terlalu memalukan untuk digunakan sebagai senjata. Namun, ketika merasakan energi iblis ini, iblis langit bermata 3 mendengus dingin, mengambil seteguk besar dan melahap energi iblis ini dalam 1 gigitan. Senior, terima kasih banyak, kata Eric Qin. Dia merasakan bahwa energi iblis sangat kejam. Jika bukan karena bantuan iblis langit bermata 3, dia pasti akan berada dalam sedikit masalah. Hal sepele ini tidak perlu dikhawatirkan. Selain itu, aku juga telah mendapat manfaat darimu. Tidak masalah bagiku untuk melakukan sesuatu untukmu, tetapi dengan begitu banyak master yang kuat, kamu mungkin tidak akan bisa memenangkan pertempuran ini. Iblis langit bermata 3 berkata dengan sungguh-sungguh. Berapa lama tubuhmu bisa menahan kedatanganku? Kamu harus menyusun rencana sejak awal. Aku mengerti. Eric Qin menjawab singkat. Iblis langit bermata 3 telah menggunakan kekuatannya hampir sepanjang waktu dari awal pertempuran hingga saat ini. Mengkonsumsi cairan spiritual adalah hal yang kecil, tetapi tubuhnya mungkin tidak dapat menahan serangan Black Demon dengan serangan keterampilan sihir hitam Fire Devouring terlalu lama. Melihat Eric Qin mendorong Finolasu menjauh dan terkena panah, Ya Son Chang awalnya sedikit bersemangat. Namun kemudian, tubuh Eric Qin menegang kurang dari 1 detik sebelum kembali normal. Matanya berkedip tidak percaya. Ekspresi di wajahnya langsung terlihat sangat tidak mengenakan. Bagaimana dia bisa pulih secepat itu? Panah hantu hanya mengandalkan wilayah asing energi iblis untuk mengganggu jiwa dewa kultivator. Bagaimana Eric Qin bisa pulih begitu cepat? Melanjutkan mundur ke belakang, Eric Qin menumpahkan sejumlah besar jimat peledak lagi. Rich Sun dan yang lainnya juga berjuang keras, menggunakan berbagai cara untuk memblokir kerumunan sambil mundur ke belakang. Meski ada celah antara pejuang kebanggaan, Eric Qin mencoba menahan lawan terkuat, Ya Son Chang, sedangkan Lenon Gan, Reino Pu,
Ritsun dan yang lainnya berada tidak jauh di belakang. Selain itu mereka juga bekerja cukup keras, terus mundur dan menghindar. Sulit bagi mereka untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan untuk sementara waktu. Setelah itu Yason Chang dengan tidak terima kembali menembakkan 2 panah hantu lagi. Namun kali ini yang membuatnya semakin terdiam adalah setelah melakukan tindakan pencegahan, Eric Kin langsung menggunakan kartu terakhir Giok Hitam Dewa untuk mencegah penurunan kedua di ranah fase penilaian. Di bawah kartu Giok yang diserang oleh kultivator 2 kegagalan, barang dewa juga tidak berdaya. Meskipun di bawah 1 serangan dan 1 pertahanan, Vinolasu, Ritsun dan yang lainnya terus melemah, cedera yang mereka alami berangsur-angsur semakin banyak. Namun dilihat dari hasilnya, semua orang semakin dekat ke tepi pulau. Selama ada jarak yang lebih jauh, semua orang akan bisa mendarat di kapal bintang. Yason Chang mengerutkan kening lebih dalam kali ini. Harus diketahui jika kapal bintang tidak dapat dihancurkan oleh kultivator itu sendiri, kecuali monster iblis di berbagai tempat berbahaya di galaksi. Sebaliknya, jika para kultivator kapal bintang tidak akur dan langsung menghancurkan kapal bintang, berarti para kultivator lain akan mengikuti nasib sial tanpa alasan. Apalagi, begitu Eric Kin dan yang lainnya dilepaskan kembali ke kapal bintang, di galaksi yang luas dan gelap, itu setara dengan mengembalikan harimau ke gunung. Akan membutuhkan banyak waktu untuk mengejar dan terus membunuh. Teman seiman, aku mengundangmu untuk datang, jadi kamu bisa membantuku membunuh orang-orang ini. Jika menyembunyikan kecanggunganmu dan menolak untuk menggunakan semua kekuatanmu, maka kamu tidak akan bisa membunuh orang-orang ini ketika kamu jatuh. Kamu tidak akan kebagian keuntungan. Yason Chang menatap Reino Pu dan Yono Yan dengan tatapan dingin. Kerumunan tidak mengepung Eric Kin dan yang lainnya. Di satu sisi Eric Kin menahannya. Sedangkan di sisi lain, Reino Pu lah yang mengatur rencana. Pertempuran hidup dan mati tidak bisa dihidupkan karena itu. Sebaliknya, bahkan jika Ritsun, Taoisbon, Vinolasu, kultivator si botak dan mendapat dukungan yang tidak buruk, tetapi Reino Pu, Yono Yan ditambah Lenon Gan, 15 master teratas dari 3 peringkat galaksi, bagaimana mungkin mereka tidak terluka parah bahkan satu pun. Reino Pu juga sedikit tidak senang ketika Yason Chang mengatakan ini. Teman seiman, aku memang bersedia untuk datang dan membantu, tapi kamu mengatakan bahwa itu adalah kemenangan yang pasti yang akan didapatkan. Jadi aku membuat jalan memutar untuk bertemu denganmu. Kamu tidak mengatakan jika Eric Kin ini akan bersembunyi. Ditambah lagi, sarana dan harta ruang, bahkan barang dewa kelas 4-mu masih tidak bisa ditembus atau dihancurkan. Dalam situasi saat ini, apakah menurutmu masalah berada di pihak kita? Jika bukan karena Eric Kin menggunakan ruang memurnikan obat, dikombinasikan dengan teknik peledakan dan pola dewa, pertempuran akan berakhir ketika dia mengepung semua orang. Akibatnya, sekarang menjadi pertempuran pengejaran, membuat Reino Pu juga sakit kepala karena ini. Apa kamu sedang menyalahkanku sekarang? Yason Chang berkata dengan nada tidak senang. Lagi pula itu bukan tanggung jawab kita berdua. Baiklah, semuanya, sekarang bukan waktunya untuk perselisihan dan saling menyalahkan. Semua orang berada di kapal yang sama. Eric Kin, Ritsun, dan yang lainnya ditakdirkan untuk menjadi lawan kita dan kita harus mencoba membunuh mereka sebisa mungkin. Melihat bahwa Yason Chang dan Reino Pu akan mengubah sikap mereka, Lenon Gan dengan cepat mencoba membujuk mereka. Selanjutnya, semuanya jangan menyembunyikan apapun lagi. Pikirkan cara nyata, setidaknya pertahankan master seperti Eric Kin. Mereka memiliki begitu banyak cara yang bisa mereka lakukan, bagaimana mungkin harta berharga di tubuh mereka tidak banyak? Reino Pu mendengus pelan,
tapi tidak mengatakan apapun lagi setelah itu. Namun kemudian, beberapa orang menembak lebih keras. Benar untuk memiliki pikiran yang jernih untuk melindungi tubuh seseorang, tetapi tidak ada yang benar-benar ingin melihat Eric Kin dan yang lainnya melarikan diri. Akibat dari situasi itu tidak baik untuk semua orang. Eric Kin boleh mengatakannya di sini, tapi Rich Sun dan Taoist Bond terlihat sedikit tidak nyaman. Awalnya, mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Hanya bisa mengandalkan berbagai cara untuk tidak meninggalkan kartu truf dan bermain tanpa takut mati. Mereka hampir tidak bisa mundur saat bertarung, tetapi sekarang lawan jelas bekerja keras, kerugiannya segera terlihat di pihak mereka. Dengan erangan teredam, pedang Rainopu menebas paha Taoist Bond dalam sekejap, berhasil mengeluarkan banyak darah dari tubuhnya. Kultivator galaksi yang melindunginya semakin berteriak. Dia ditangkap oleh Yono Yan yang mengambil kesempatan untuk menyelinap ke arahnya dan memotong setengah dari lengannya. Bersambung.